Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Kurnia Dewi, dalam mata kuliah penulisan kreatif. Hari ini kita akan masuk ke materi penulisan prosa. Nah, di dalam prosa itu ada cerpen, kemudian ada novel, novelet, fiksi mini, gitu kan. Nah, hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai cerpen dengan judul tagline "Mari menulis cerpen". Cerpen merupakan sebuah cerita fiksi yang dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas, berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen itu memiliki jumlah kata terbatas, dia tidak lebih dari 30.000 kata. Cerpen memiliki struktur abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak itu merupakan bagian awal yang bersifat opsional, berisi ringkasan singkat tentang cerita yang akan dikembangkan. Orientasi itu adalah proses memperkenalkan tokoh, latar waktu, dan tempat terjadinya cerita. Sedangkan kemudian komplikasi ini bagian yang berisi rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan menunjukkan sebab akibat dari konflik yang muncul dalam cerita. Kemudian evaluasi ini menunjukkan klimaks dari konflik yang terjadi, dia mulai mengarah kepada penyelesaiannya. Dan resolusi adalah menyediakan ruang atau cerita yang menyediakan solusi, jalan keluar dari konflik yang telah dijelaskan dalam bagian evaluasi. Dan terakhir adalah koda, itu merupakan bagian akhir yang berisi pesan moral, simpulan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca. Masuk ke dalam tahap proses kreatif. Nah, ini menulis kreatif. Gimana sih mengawali proses kreatifnya itu dari mana untuk menulis cerpen? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa dan bagaimana cara menulisnya? Terkadang kita bingung, punya ide tapi masih bingung nih memulai cerita atau memulai menuliskan cerita itu seperti apa, atau aduh buntu, gimana ya caranya supaya dapat ide. Nah, hal yang teman-teman masih bisa dapat lakukan ketika bingung akan suatu ide, teman-teman bisa banyak membaca cerita-cerita pendek karya-karya penulis yang sudah banyak gitu dan yang terkenal. Nah, karena di sini menulis cerpen ini adalah persoalan menulis masalah manusia dan kemanusiaan. Nah, masalah manusia dan kemanusiaan ini banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Hanya berbeda konteks zaman saja, ras, dan sosio-geografisnya. Nah, sebagai contoh, teman-teman tuh bisa baca ceritanya Romeo and Juliet. Nah, kemudian Laila Majnun atau Siti Nurbaya. Ketiga cerita tersebut itu sebenarnya memiliki kesamaan peristiwa gitu kan. Bagaimana tentang percintaan yang tidak direstui seperti itu. Nah, itu apa sih yang membedakannya sosiogeografisnya? Apakah itu termasuk dalam paket? Bukan. Itu adalah bentuk salah satu bentuk ide gitu kan. Jadi terinspirasi dari ide A, B, dan C. Karena menulis cerpen itu adalah kita mengangkat persoalan manusia yang sebenarnya itu biasa terjadi dengan cara sudut pandang yang berbeda ke dalam sebuah tulisan. Ini berkaitan dengan persoalan kreativitas dan kemampuan mencipta dari manusia itu sendiri dan termasuk diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat suatu hal dari cara atau sudut pandang yang berbeda. Misalnya teman-teman tidak sengaja lagi antri nih beli kopi atau apa gitu, kita melihat ada seorang anak kecil gitu kan biasa mengemis gitu, mungkin dari sudut pandang si A gitu kan, wah kasihan ya kecil-kecil masih mengemis, tapi sudut pandang si B itu akan berbeda, ih jahat banget sih, tega banget sih orang tuanya, kok bisa anak sekecil itu dijadikan dibiarkan mengemis. Nah, itu sudut pandang itu bisa menghasilkan cerita yang berbeda-beda. Nah, untuk mengawali proses kreatif, kembali ke menulis kreatif, itu dari mana sih? Kemudian bagaimana bisa menulis kalau kita tidak tahu apa yang hendak ditulis? Nah, dari mana sih ide diperoleh gitu kan? Bagaimana mendatangkan ide? Setelah mendapatkan ide, lalu diapakan ide itu? Terus bagaimana wujud ide itu menjadi sebuah cerita?
Jadi bagaimana cara mewujudkannya? Kemudian bila ide mengalami perkembangan ketika proses penulisan tengah berlangsung, gitu kan. Dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam proses menulis kreatif. Nah, teman-teman, ada beberapa kisah unik. Para penulis dunia dalam menyiapkan diri untuk menulis. Selain kita harus rajin membaca, tentu tulisan kita itu ditentukan oleh apa yang kita baca, gitu kan. Nah, Johann Christoph Friedrich von Schiller menaruh apel busuk di atas meja kerjanya. Dari situ dia menghasilkan cerita. Oh, bagaimana? Kemudian Balzac menulis sambil memakai baju biarawan. Ada juga Proust dan Mark Twain menulis sambil berbaring di ranjang. Kemudian ada juga kaum romantik misalnya. Dia mengagungkan malam hari sebab pada malam hari adalah masa tepat untuk berkontemplasi. Ada juga John Milton. Dia mengaku lebih lancar menulis saat musim gugur sampai musim semi. Kemudian ada Samuel Johnson. Dia beranggapan bahwa setiap orang bisa menulis kapan saja kalau benar-benar siap memaksakan kemauannya. Jadi dalam hal tulis menulis, apalagi menulis sebuah karya fiksi, salah satunya cerpen, kita harus mau dipaksa untuk menulis. Satu hari satu kalimat, satu hari satu cerita, atau seperti itu lambat laun akan menghasilkan sebuah cerita pendek. Atau bisa juga teman-teman bisa menulisnya mulai dari dengan menulis fiksi mini yang berseri. Jadi ada seri 1, seri 2, seri 3 berseri. Nah, si fiksi mini itu kemudian teman-teman jadikan satu menjadi sebuah cerita pendek. Berikut langkah-langkah menulis kreatif yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, inkubasi atau tuliskan draftnya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah ide itu teman-teman simpan, kemudian teman-teman tulis draft bagian pentingnya saja. Setelah itu masuk ke dalam kembangkan tulisannya dikembangin menjadi sebuah cerita, didiamkan sehari 2 hari, terus kemudian baca dan revisi. Nah, setelah dibaca dan revisi, nanti teman-teman minta rekannya untuk menyunting, karena kadang kita tidak sadar kesalahan tulis yang kita tulis, ya anggapnya udah baik gitu, tapi minta tolong rekan sesama mahasiswa, teman mahasiswanya untuk menyunting tulisan teman-teman. Setelah itu baru dipublikasikan. Berkaitan bagaimana sih Bu cara menuliskannya, ini salah satu contoh yang saya lakukan ketika masa inkubasi ide. Jadi saya observasi, melihat sekeliling gitu kan, sekitar. Saya pernah menjadi seorang relawan di taman baca. Itu saya memperhatikan anak-anak SD itu setiap hari itu seperti apa kegiatannya. Terus kemudian kadang di sekolah itu, anak-anak sekolah dasar, ada siswa-siswa tertentu yang kayak favorit gitu. Favorit dalam artian dia tuh selalu mencari perhatian. Nah, cobalah untuk menulis sesuatu dengan cara yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau kamu ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi guru SD, datanglah ke taman baca setiap hari Sabtu. Kau akan mendengar suara Tomo, Aisyah, dan Nabila berteriak minta didahulukan untuk diperhatikan. Kau juga bisa melihat betapa kerepotan kakak di sana menghadapi mereka. Tomo yang selalu mengganggu temannya sehingga harus terus-menerus ditengahi. Nabila dan Aisyah yang rebutan pensil warna yang membuat Nabila menangis. Selesai. Nah, itu salah satu cerita berupa fiksi mini yang bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Dan peristiwa itu benar-benar terjadi, tapi yang namanya cerita fiksi ya, tetap harus ada hal-hal yang berbau imajiner di dalamnya gitu. Dalam menulis cerpen, teman-teman ketika menulis draft, teman-teman juga bisa menentukan siapa sih tokoh ceritanya gitu. Tokoh ceritanya itu sebaiknya seperti apa gitu. Nah, tokoh cerita sebaiknya berkarakter bulat, tidak datar. Jadi pinjamlah karakter orang-orang yang ada di sekitarmu dengan menambahkan keunikan yang menjadi cirinya. Seperti si Tomo tadi yang selalu minta diperhatikan gitu kan. Dia siswa yang saya bilang siswa favorit di sekolah SD tersebut. Nah, siapkan siapa yang akan menjadi protagonis dan antagonis dalam ceritamu. Kemudian tokoh antagonis ini penting untuk mengembangkan plot cerita. Jadi kalau tidak ada yang menentang si protagonis, gak seru ya, flat banget ceritanya. Kemudian harus
tahu apa sih yang unik dari tokoh di dalam cerpen yang akan kamu tulis gitu. Jadi harus udah punya sifat karakter atau wataknya gitu untuk menuliskan tokoh dalam cerita pendek. Selanjutnya menentukan latar. Jadi setelah teman-teman membuat draft tadi, menentukan tokohnya, yang harus ditentukan adalah di mana cerita itu terjadi. Setting boleh terjadi di mana saja, menyesuaikan ceritanya. Sesekali kalian keluarlah dari setting yang biasa gitu. Kita misalnya terbiasa membuat setting di rumah atau di kampung A, di kampung B. Cobalah cerita di dalam batu gitu kan. Bagaimana bintang seperti ikan di langit tuh karyanya Zizi, itu kan dia cerita tentang perjalanan bis di luar angkasa yang tiba-tiba bisa si ikan itu dengan bis itu bisa tahu-tahu ada di Bandung, ada di Jakarta. Nah, itu settingan hal-hal yang itu maksudnya keluarlah dari setting yang biasa. Jadi latar yang biasa yang misalnya di rumah kayak gitu kan, itu udah hal yang biasa. Bisa aja temen-temen kayak bikin latar atau setting gitu kan, cerita ada sebuah kehidupan di dalam pohon gitu, kayak gitu. Kemudian berkaitan dengan tentang konflik. Konflik itu adalah masalah dalam cerita, masalah sesuatu yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Agar konflik menarik, kembangkan dengan memberi tension atau ketegangan cerita. Misalnya ya, dengan menghadirkan peristiwa yang tidak seharusnya terjadi atau kehadiran tokoh antagonis yang membuat masalah. Itu udah biasa sih sebenarnya. Tapi kayak ada plot twist gitu di dalam cerita itu. Nah, kadang-kala menghadirkan konflik di awal cerita membuat pembaca menjadi lebih tertarik untuk membaca kisah selanjutnya gitu kan, atau hadirkan plot twist di pertengahan cerita atau di akhir cerita gitu yang tak terduga. Itu juga konflik-konflik itu bisa menarik minat pembaca. Selanjutnya, Bu, kalau sudah ada ide tuh kan kadang bingung ya judulnya gimana. Nah, dalam menentukan atau teknik membuat judul, teman-teman bisa juga menyadu, istilahnya apa ya, mencari dari cerita lain gitu kan, terinspirasi dari contoh lain. Sebagai contoh gitu kan, menggunakan nama tokoh gitu kan, tokohnya ada Siti Nurbaya, namaku Hiroko gitu kan, terus Mariam, atau tema konflik cerita itu juga bisa diangkat menjadi sebuah judul. Salah satunya yang salah asuhan, terus atau setting atau latar tempatnya gitu kan, kayak di kaki Bukit Cibalak, terus Ronggeng Dukuh Paru gitu kan, ide setting latarnya kan. Terus atau juga berbau hal semiotik gitu kan, seperti Berkisar Merah gitu kan, 90 Cahaya di Hangat Eropa. Nah, itu judul-judul yang bisa teman-teman buat gitu kan, dari tokoh, tema atau konflik, setting, dan semiotika. Jadi bagaimana dengan judul cerpenmu gitu. Jadi teman-teman, gitu aja yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran menulis cerpen pada pertemuan hari ini. Ada kata-kata yang mungkin bisa menggugah teman-teman dalam menulis. Ini pepatah dari Gunawan Muhammad yang mengatakan bahwa menulis memang menyenangkan, tapi seperti membuat cawan yang tidak sekadar praktis untuk dipakai, menulis juga pada dasarnya sebuah pekerjaan resah. Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Tahap selanjutnya duduk, membesut, mengoreksi, menatah, membuat kata dalam kalimat. Oke. Yuk menulis, ditunggu tulisannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.